tidak diajak ini hasil temuan daripada anak mesin yang mobil listrik itu? Saya waktu balik ke Makassar terus lihat ada anak-anak yang punya inisiatif melakukan riset dan pembuatan mobil listrik. Saya bilang ini 1, 2, 3. Alumni bicara. Selamat malam Ketua IKA. malam-malam Pak Ketun. Teknik mesin, Malam. jurusan teknik mesin ya. Ya. Mungkin kita ini membicarakan masalah alumni dari teknik mesin. Ya. Kalau kita melihat alumninya itu tersebar di seluruh Indonesia, yang paling banyak di Freeport saya melihat ya, Pak Ketua. Ada dua sebenarnya, tapi terakhir-terakhir ini lebih banyak di Jabodetabek. Jabodetabek. Iya. Nah, kalau seumpamanya kita melihat teman-teman alumni teknik mesin itu loncatan berpikirnya apa lebih banyak bekerja di industri perusahaan atau banyak ingin menjadi pengusaha atau semacam masuk di PNS. Ada dua, saya bisa mungkin ini kan. Jadi di mesin itu awalnya tahun-tahun tamatan 87 sampai 93 lah ya. Iya. Itu berbeda segmen. Jadi sampai tahun 93 itu rata-rata ke industri luar, nggak di Makassar. Iya. Jadi untuk alumni itu mereka di luar. Jadi tersebar ada di Papua yang di Freeport, terus yang kedua di Kalimantan yang ada di Selam Bersih, terus yang lainnya itu ya Jabodetabek dan Batam. Batam. Ya, setelah itu segmen yang 94 sampai 2000-an lah itu ada di Makassar. Iya. Sudah mulai banyak kan industri di Makassar. 2000 saya ngeliat malah mereka lebih ke entrepreneur, jadi pengusaha. Saya ngelihatnya seperti itu. Adalah beberapa tapi masih bersifat UMKM. Masih ya. Salah satu contohnya itu untuk yang sekarang ini ada di 2000 tamatan 2012 ke atas lah. Itu mereka punya ada yang namanya sampai dia buka di kayak online. Jadi bertukang. Oh begitu. Iya, dia sebut nama bertukang. Bertukang. Jadi orang bisa masuk situ mau apa saja, mau ada pengelasan, mau pekerjaan apa saja mereka kerjakan. Jadi walaupun dia bisa berfungsi sebagai mekanik alat berat atau semuanya, Iya. menarik gitu ya. Iya. Kalau kita melihat dari alumni yang sudah ada di Jabodetabek, memang kebanyakan di industri besar ya. Iya. Kalau Pak Ketua IKA jurusan, jobnya di mana sekarang? Saya kebetulan sekarang sudah di Makassar. Ya. Makassar saya di pabrik manufacturing gula rafinasi. Gula rafinasi. Patene apa? Makassar TNI. Makassar TNI. Iya. Wah, besar itu Makassar TNI. Untuk gula rafinasi Indonesia Timur masih terbesar lah. Terbesar dia. Iya. Baru-baru ini ada grand openingnya PT Jolin itu di Bombana Iya. yang Pak Amran Sulaiman. Pak Amran Sulaiman. Ya. Kerjasama dengan Makassar TNI. Enggak. Jadi dia salah satu juga pabrik gula. Pabrik gula yang ada di Bombana ya. Iya. Tetapi apa bisa Pak Ketua dibagi gulanya ke alumni ini? Sebenarnya gula rafinasi itu izinnya itu untuk industri. Jadi kalau ada alumni yang dia bermain di industri makanan minuman bisa Dibantu. sangat bisa, bukan bisa dibantu, sangat bisa karena kita kan bangsanya industri Pak. Industri ya. Ya. Jadi kalau seumpamanya ada alumni ingin minta bantuan untuk di gula, Ketua IKA jurusan bisa Bisa memfasilitasi bisa. hadir. Jadi
Eh, salah satu contoh yang ada di sini itu industri-industri makanan sampai roti, yang roti itu kita pasang. Roti yang ada di mall-mall ini ya. Iya. Seperti itu. Nah sekarang sebelumnya di Makassar Teh Pak Ketua di mana? Maksudnya benar? Saya awal karir itu Ya. saya tamat mungkin di belakang saya untuk angkatan 91 itu mungkin Sarwin aja. Yang lain itu udah selesai termasuk Pak Ketum kan waktu itu. Saya Iya. 95 Desember 31 Desember kalau nggak salah saya wisuda. Di wisuda. Saya terus saya Diusir juga dari diusir juga. Terus saya berangkat ke Mapala. ya. Jadi berangkat ke Jakarta itu tanggal 5 kalau nggak tanggal 7 Januari. Saya bekerja kebetulan lulus di salah satu otomotif besar itu Lamborghini. Oh sempat di Lamborghini. Saya di Lamborghini awal Luar karir biasa. awal. Saya bertemu waktu berangkat itu bertemu sama Pak Moraga di pesawat. Mantan direktur kita. Bukan direktur. Ya. Dia mengatakan bahwa mau kemana? Saya mau kerja Pak. Oh kan baru tamat kemarin. Saya sudah diterima Pak. Saya disarap masuk tanggal 7 Januari Jadi 96. oh Pak Direktur kita kenapa bisa langsung? Ya, saya bilang saya sudah tes sebelum saya sidang Pak. Jadi saya tes kalau nggak salah itu di bulan-bulan kalau nggak September Oktober lah waktu itu. Jadi berkas ijazah belum diterima, sudah diterima? Belum. Kerja Saya apa? pakai surat keterangan lulus. Oh, padahal belum lulus. Belum. Itu pun saya bikin. Surat keterangan lulus itu saya bikin. Palsu ya? Ya, boleh dikatakan seperti itu. Kan undang-undang. Ya tapi kan harus punya apa sedikit Ya, seperti itulah salah satu Ya, spekulasi ya. ya. Tapi yang baik, yang benar. Ya, Nah, terus dari Lamborghini saya sekitar 1 tahun terus dibajak di Mopnas itu Mopnas. kepemilikan Pak Tommy Soeharto, Oh ya. PT Timor Putra Nasional. Ya. Nah, saya diajak ke situ. Di situ saya sebagai asisten manajer Ya. untuk operasional build up. Jadi kedatangan mobil itu dari Korea sampai ke Indonesia. Jadi assemblingnya di Jakarta. Enggak. Jadi untuk awal itu dulu kita MU sama PT Kia Korea. Impor ini. Iya. Jadi sebenarnya itu di MU-nya itu 45.000. Satu body. Iya. Oh, Jadi udah komplit build up ceritanya CBU. CBU ya. CBU. Jadi dia datang itu udah pakai siap pakai. Itu sebesar 43 ribuan yang jadinya datang. Jadi saya mondar-mandir waktu itu Korea untuk pengurusan itu. Koreanya juga datang. Iya. Ya kan kontraknya seperti itu. Maksudnya ya. Jadi makanya saya bilang sama teman-teman sebenarnya termasuk yang mereka ini kan bahwa Cina masuk ke sini sebenarnya ya tergantung kontraknya pengusaha sih sebenarnya. Kan seperti itu. Kita mencari investor seluruh negara, kalau ada masuk itu lebih bagus, bisa menyerap tenaga kerja ya Pak Ketua. Nah setelah dari itu Saya dari perjalanannya itu yang menarik. Terus lompat lagi ke ada namanya kontraktor mekanikal. Terus saya sempat sama teman Room 91 itu buat satu usaha. Room, oh ya Pak, Room. Kalau dia kan memang jiwa entrepreneurnya dari dulu sudah ada kan. Ya. Nah, gabung di situ berapa tahun, akhirnya setelah itu saya balik ke Makassar. Berarti selama selesai kuliah itu pengalaman kerjanya banyak di otomotif ya? Iya. Kenapa tidak diajak ini hasil temuan daripada ada mesin yang mobil listrik itu? Saya waktu balik ke Makassar terus lihat ada anak-anak yang punya inisiatif melakukan riset dan pembuatan mobil listrik. Saya bilang ini bagus, kita sebenarnya bisa olah ini. Ya. Boleh bisa olah. Cuman kan persoalan sekarang adalah pihak alma mater ini melirik enggak? Banyak yang melirik. Apalagi sekarang kita ini isinya bisa dipermudah ya. Iya.
persoalan ada riset dan teknologi. Iya. Nah, kalau seperti itu adik-adik bisa kan terpacu. Mungkin Ika akan hadir Iya. memberikan dorongan atau semangat kepada adik-adik yang menemukan suatu kendaraan hemat energi. Saya rasa itu kita bisa lakukan selama kita Ika ini bersatu dan menyatu. Dan kedepannya pasti Ika akan turun tangan melihat hasil-hasil buat tangan dari alumni kita. Terkait masalah di mesin itu sudah terbagi berapa program jurusannya? Program di mesin itu kalau nggak salah sekitar 6, cuma saya nggak hafal benar ya. Jadi ada otomotif, ada maintenance, ada produksi, ada mekatronika, ada pembangkit, satunya itu alat berat. Oh, adalah berat. Iya. Berarti Itu kerjasama dengan awalnya itu kalau nggak salah Trakindo. Trakindo, Yuti. Iya. Berarti banyak juga alumni di Trakindo ini, atau Yuti. Ada. Aduh. Jadi itu yang saya bilang tadi. Jadi awal-awal itu di tahun 90-an itu rata-rata yang ke Freeport itu kan ngikut dari Trakindo dia. Dari Trakindo. Ya. Jadi, saya pernah mencoba seorang mekanik. Kalau di eskavator itu kan masih menggunakan injeksi pump. Iya. Yang 2010 ke bawah kan, 2010 ke atas sudah menggunakan common rail. Iya. Saya mencoba bawa suatu bengkel terbesar di Makassar ini, injeksi pumpnya ini, kok tidak masih belum normal ini suaranya engine seperti itu. Ketika mekanik yang lain saya coba, dia bawa injeksi pump itu, katanya permasalahannya kembali di sini, tidak top dia punya setelan, istilahnya. Dia bawa ke kampus politeknik ternyata. Saya bilang, saya pura-pura tidak tahu. Ya. Ternyata di bengkel mesin itu lebih hebat daripada bengkel besar di Makassar yang menyetel topnya itu namanya injeksi pump sehingga normal engine-nya. Iya. Nah, saya berpikir itu adalah salah satu keahlian dari politeknik ya, khususnya teknik mesin. Dari zaman ke zaman ini proses mesin ini selalu berinovasi baru ya. Terakhir ini kan ada namanya istilah turbo. Ya. Yang dari premium menggunakan turbo, biasanya kan solar pakai turbo. Nah, berarti bagaimana kita memberikan dorongan kepada adik-adik ini supaya mengikuti zaman teknologi, ya kan? Sekalipun kampus kita ini berinovasi terus, tetapi kita harus mengikuti ya. Bagaimana? Betul. Saya sampai jadi kan di Politeknik itu sebenarnya ada beberapa kali jadi alumni itu kan dipanggil untuk pembahasan kurikulum. Ya, seperti apa sih di industri? Seperti apa sih di luar nih sekarang? Termasuk keperluannya orang di luar dengan teknikal itu seperti apa? Jadi ada beberapa masukan untuk pengembangan alma mater. Ada beberapa sebenarnya. Jadi inilah yang kadang masyarakat itu kan contoh ya kayak tadi alat berat bawa ke sini lebih murah. Lebih murah. Mereka bawa, tapi dia nggak tahu bahwa Anda bawa ke sana ini akan berentet yang lainnya. Jadi dia nggak bawa ke dokter spesialis sebenarnya. Jadi pada saat dia bawa ke dokter umum, ya kamu berobat umum. Nah akhirnya dia pakai gitu. Tapi nggak normal. Setelah lama-lama merusak 1, 2, 3, 4. Merusak yang lain. Nah, harusnya kan ya spesialisnya ini gitu. Jadi kadang ya karena harga akhirnya kalah gitu loh. Kalah. Termasuk dulu juga waktu pembangunan di Makassar ini sebenarnya. Saya libatkan sebenarnya. Saya masukkan tim dari Politeknik untuk masuk di dalam proyek tersebut. Tapi karena harga, mereka akhirnya kalah di harga. Nah, spek yang mereka tawarkan itu bagus, tapi yang kebutuhan industrinya dia, udahlah untuk 5 tahun dulu lah gitu.
Nah sementara yang diajukan itu ini kamu pakai sampai 20 tahun juga nggak masalah gitu. Tapi Harga berbeda. nah akhirnya karena persaingan tersebut mereka nggak ngikut. Oh, itu persoalannya. Iya. Jadi kalau menurut Ketua Hika, jurusan mesin, bisa tak kerjasama dengan Makassar TNI untuk menampung alumni dari Oh, bisa. kan? Bisa. Sekarang di saat itu di Makassar TNI itu untuk karyawan itu ada beberapa dari elektro, dari mesin, kimia itu ada. Di Makassar TNI. Ada iya. Jadi waktu perebutan pertama awal-awal itu ya kita ngambil. Lengkap database ya. Lengkap. Itu ya, betul. Jadi 93, 94, terus 2000. Ada juga yang di power plant-nya. Di power plant itu kan. Kalau bahan baku dari Makassar TNI itu dari mana ya? Jadi ada beberapa sebenarnya dari luar. Kita ngambil dari luar. Jadi raw Impor, sugar, ya? iya, raw sugar itu ada dua. Dari Cina, Thailand, Iya. Thailand, terus Australia, Brasil, Afrika. Tapi untuk tahun ini kita banyak di Australia sama terakhir Brasil. Brasil. Ya. Kapasitas besar ya. Iya. Jadi memang kalau seperti itu, apakah di alumni teknik mesin ini ada berkecimpung di dunia politik? Ada beberapa. Termasuk salah satunya itu sekarang dia di Gelora, Taslim Taman. Partai Gelora yang baru ini. Nah, dulu dia di PKS, Iya. beralih ke Gelora. Dia Wasekjen Pusat. Wasekjen Pusat. Wasekjen Pusat. Taslim Taman angkatan 93. Oh, 93 Iya. tadi. Terus ada lagi satu itu yang Arkam, Arkam. itu 93 juga. Di politik juga. Politik juga. Jadi dia sarjananya itu teknik mesin, Ya, sarjana satunya SH, ya. masternya dia di hukum juga. Banyak alumninya. Makanya alumni bicara, semua alumni bisa bicara. Iya. Karena alumni adalah mempunyai pengalaman yang bagus dan sudah mapan di dalam hal pekerjaan. Apa juga sudah ada jadi anggota DPR, anggota Dewan? DPRD dulu provinsi. Di provinsi. Iya, Taslim itu. Terus yang sekarang ini ada di kota. Di Kota Makassar. Iya, dia di PKS Aswar. Oh, Aswar dari mesin. Iya. Oh, Cuman dia S1 di mana ya. ST-nya kan. Jadi dia kan pakai Aswar ST Iya, kan. iya, Nah, betul. itu ada mesin. Tahun berapa mereka. Oh, Banyak ada beberapa. angkatan berapa Linda Aswar itu? 2000 apa 90-an, saya kurang ini juga. Saya belum pernah ketemu sih, tapi waktu itu kita bantu. Waktu mereka mau ini kita dorong. Dia punya dapil Ya, Panakukan Manggala ya. betul. Wah, ternyata dari salah satu juga. Jadi memang di politeknik itu pergaulannya kita itu sangat erat. Iya. Tapi namun selesai di politeknik ada yang nyambung di Unhas, ada yang ambil S1-nya di UMI, Iya. di UNEM, ya. Bahkan lebih banyak di ITB, di Iya, ada. ITB, UI, di mana untuk menjadikan ijazahnya sebagai setara satu ya. Kalau kita jadi kembali ke teknik mesin, apa alatnya yang paling canggih? Yang selama dari bantuan Swiss itu? CNC. CNC. Dulu itu di Makassar itu belum ada. Waktu zaman saya itu pertama datang itu dia belum ada itu di tempat lain. Jadi UMI, Unhas itu belajarnya di Politeknik. Terkait masalah mesin Mesin CNC. CNC. Gunanya apa CNC itu? Macam-macam. Jadi CNC itu dia lebih sudah robotik sih sebenarnya itu. Alat bubuk bukan? Bubut masuk. Jadi bubut digabung sama millingnya. Jadi ada semua di situ. Jadi orang kita tinggal buat alatnya 3 dimensi, ditaruh di alat tersebut, masukkan disket. Kita udah bangga dulu tuh pakai disket floppy yang kecil Iya. orang masih yang Masih manual. Iya.
Itu udah masukin itu udah jadi nih barang. Jadi hanya diprogram saja Iya. apa yang dimasukkan di mesin bubur itu sudah Iya, jadi ya. iya. Dengan basic 3D AutoCAD Iya. ingin ke CNC udah jadi barang. Oh, Itu udah unhas saja kita belajar sama kita waktu itu. luar biasa memang. Iya, yang Swiss Contact kan. Keunggulan daripada mesin di 190-an itu mesin CNC ya. Mesin bubut ya. Dia semua. Jadi Ada semua. bubut dia bisa jadi milling, rice kan. Dan cara mengiris itu pas, Presisi. presisi. Kalau di dunia mesin itu kan toleransinya paling jadi dia 0,02 mili. Bisa bikin uang palsu logam ya. Bisa. Bisa. Saking presisinya ya. Bisa. Selain dari CNC apa lagi ya andalannya mesin, teknik mesin itu? Saat ini sih saya belum tahu yang terakhir ya, tapi ya itu CNC itu sih. CNC itu ya. Dan itu baru masuk di Indonesia di tahun 2000-an mungkin Ya. alat itu. Akhir 90-an udah ada. 98, 99 udah mulai ramai. Udah ada itu alat maksudnya. Berarti memang dari teknologi Swiss ya, udah dulu terkait masalah teknologi ya. Berarti kita bangga jadi anak politeknik. Oh, saya bangga banget. Sampai sekarang saya kalau ngelamar nggak pernah pakai ijazah S1 atau S2. Saya tetap pakai politeknik. Politeknik. Iya. Luar biasa ya. Jadi memang politeknik ini mungkin kita menganggap terlalu ada yang merasa terkejut kan. Justru kita ini profesionalisme kerja. Saya satu ya. Waktu saya masuk itu saya udah ngelihat bahwa bangunannya saja lah coba kita lihat. Mana ada sekolah yang punya loker, Ya. punya tempat kita cuci tangan, mandi, Nanti, kolam renang, bukan main Pak. kan main ya. Skala Kan standar Eropa kan. Eropa. Standar internasional Iya. dengan sekolah lagi. Iya. Kuliahnya ya. Iya. Disiplinnya belum lagi kan. Belum lagi. Kompensasi. Nah, itu dia. Jadi memang saya kalau ditanyakan sama orang, saya lebih bangga jadi orang Politeknik. Jadi kita bangga jadi politeknik. Iya. Memang kampus kita itu dari sekian banyak yang mencoba UMPTN bisa masuk di politeknik itu, anggaplah seumpamanya 5.000 yang mendaftar, ya paling terima 1.000-1.200 ya. Karena saking hebatnya juga itu kampus kita karena langsung terjun ke lapangan dan mau kotor tangannya. ya. Itu sulit kalau tidak mau kotor tangan. Betul. Kalau kita melihat dosen-dosennya kita dulu yang killer siapa? Kalau di mesin itu Pak Rusdi. Dia dulu ketua jurusan waktu itu Pak Rusdi. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Saya kalau ketemu, Beliau killer. wah, kita bisa bayangkan ya. Iya, Saya pernah satu kelas. iya. Satu kelas itu kan kayak SMA, dia ngajar tuh kayak SMA. Jadi ini kan rumus, kita disuruh naik satu-satu. Bayangin, satu orang aja yang nggak berdiri. Dikasih bambu. Dia kan seperti itu. Saya pernah ngerasain juga. Masuk bengkel itu periksa kuku. Oh gila. Itu dari keamanan mungkin ya. Iya, Masalah keamanan perpanjangan. kita kan belum tahu waktu itu kan, Iya, betul. bahwa ini kepentingannya apa, masuk seperti apa, nggak boleh gondrong. Karena siapa tahu Terlilit kan? Terlilit itu yang bahaya. Iya, jadi kita sebenarnya waktu itu belum memahami safety itu seperti apa. Iya, betul. Nah, kita sudah diajarin itu disiplin, masalah safety kita sudah diajarin di politeknik. Kurang apa politeknik? Iya, ya, betul. Sekarang ini kan sudah tidak ada ospek ya. Iya. Jadi bagaimana kita ini adik-adik ini bisa lebih loyal terhadap teman-temannya. Banyak pertanyaan seperti itu. Jadi mereka menginginkan itu kembali lagi untuk mahasiswa menggodok lagi juniornya kan. Banyak. Tapi perlu dianalisa juga. Jadi
Karena sekarang ini kan zamannya milenial mereka. Jawabannya milenial. Milenial. Terus mungkin menurut saya bukan itu yang. Jadi perlu analisa dari tim akademik atau dari bagian kemasan ataupun alumni sendiri yang menganalisa itu bahwa apakah perlu treatment itu. Ya. Jangan sampai nih kita kembali treatmentnya nggak pas, malah lebih rawan lagi. Bukannya mereka jadi persatuannya lebih baik atau ada unsur solidaritasnya, malah menjadi pecah dengan ospek itu. Karena kan manusianya berbeda nih sekarang. Berbeda. Waktu kita di tahun 90-an mungkin iya. Ya. Mungkin iya. Terus di 2000-an mereka pegang laptop semua. Zaman kita mana ada. Mereka kuliah udah seperti Itu apa. secara fisik tidak bentar lagi ya. Makanya saya bilang kita kan bisa buat treatment seperti apa sih untuk lebih baiknya. Ya. Saya juga tidak menyalahkan bahwa pola sekarang untuk pengembangan yang diberikan akademik itu salah, enggak juga. Atau kita mau buat lagi seperti dulu, saya juga enggak memaksakan itu. Bisa saja itu dibuat lagi, tapi treatmentnya gitu loh, treatmentnya, caranya kita. Karena kalau sekarang kita adakan yang seperti itu, bisa aja panitia itu masih dilaporkan ke kepolisian kan. Ya. Karena kan Australia. mungkin dia mau pikir bahwa ini udah keras atau kasar, tapi zaman kita itu kan tidak. Tidak ada lagi. Iya, berbeda. Berarti cocoknya ke Pak Kapto lagi nih. Enggak, kalau saya sih enggak itu juga, enggak gitu juga. Cuman maksudnya ayo kita sama-sama dengan pihak alma mater nih bicarakan apakah treatment ini masih tepat nih yang sekarang. Yang ke Pak Kapto. Kan sekarang begitu. Cuman kan ada adik-adik ini menginginkan bahwa kita nggak kenal kan. Kenapa kita nggak ada kesempatan untuk mengkader? Nah, tapi sekarang saya melihat kan sudah ada juga satu kurikulum. Mereka harus mengikuti pengkaderan yang dibuat oleh jurusan. Ya. Jadi disitulah kesempatan dari seniornya sebenarnya. Dulu itu kucing-kucingan, tapi tahun lalu itu sudah disepakati, sudah masuk di kurikulum. Ya. Mereka harus ikut itu. Kalau nggak ikut, dia nggak bisa selesai. Begitu ya. Iya, jadi penatarannya, terus pengkaderan di jurusan itu kalau nggak salah ada satu kurikulum itu. Kalau dia nggak ikutin itu, dia nggak bisa selesai. Jadi dia harus ikut pengkaderan. Tapi pasti sudah masih banyak ceweknya atau? Oh banyak sekarang. Oh, Banyak. Makanya saya rajin juga ke kampus. Oh, gitu ya, ya. cuci mata lah. Dulu mesin hanya 1-2 ya, sama dengan sipil. Iya. 3. Itu juga kan. Ini sekarang sudah berimbang mahasiswa-mahasiswi ini. Iya. Termasuk dulu kan di tahun 89 anaknya mantan gubernur ya, Pak Iya. Palaguna Iya. ya, Heni ya, mesin. Nah itu, jadi memang bagaimana kita memberikan vokasi kepada adik-adik, beri rangsangan, memberikan dia semangat bahwa senior kita itu alumni Politeknik itu selalu bersatu dimanapun berada. Iya. Nah ini yang kita harus terapkan ke adik-adik. Bukan dia harus hadir di kampus saling tidak mengenal antar jurusan. Itu yang terjadi, kita ingatkan. Jangan nafsi-nafsi karena Politeknik mulai dari Politeknik ITB, ITS, UGM ya dan universitas lainnya itu Politekniknya itu menyatu dan bersatu jadi dalam dunia kerja. Betul. Itu yang kami tahu selama ini. Kalau seperti Pak Gunardi selaku Ketua IKA bangga jadi anak teknik mesinnya. Oh sangat bangga. Walaupun sebenarnya awalnya saya itu nggak ke situ. Saya itu lebih dominan sebenarnya di ini itu di sastra dulunya. Sastra. Iya. Mau jadi bintang film. Ya, seperti itu mungkin. Tapi akhirnya saya sempat tes di AKB waktu itu. Di tahun 90-an itu saya tes. Agak beri AKB di Angkatan Darat. Polisi, Iya. Saya tes di Angkatan Darat. Iya. TNI-nya. Magelang itu cuma 2 bulan. Iya. 2 bulan akhirnya dikeluarkan. Kembalilah saya ke Makassar.
Makassar ikut tes. Berarti kalau dalam posisi sekarang ini Pak Ketua sudah kolonel ya, sebenarnya diteruskan itu. Iya, betul. Ternyata Sudah jadi danding kan? dan tapi saya melihat itu ada lihat saya sipil itu ada yang masuk di TNI, Wamil ya. Iya. Ada Agustinus itu sudah masuk di Wamil juga. Nah, mungkin pangkatnya sudah kolonel juga. Politeknik sipil dia lanjut. Memang TNI dan Polri itu banyak menggunakan eksat atau jurusan teknik Iya. yang ada di dua instansi itu. Kalau kita kembali lagi ke kampus, teknik mesin andalannya CNC, andalannya juga mahasiswinya ya, Iya, boleh. berhati baja, mau kotor tangannya. Di himpunan itu di bawah jurusan itu, saya salah itu sama ada tulisan di situ. Ya, Di sini tidak manja. tidak ada Kalau manja, nggak salah ya, atau dilarang manja. dilarang manja. Pas mau masuk itu di bengkel apa himpunan itu kan sekarang di bawah. Ya, Itu ada tulisan ini. dilarang manja. Dilarang. Hanya mesin saja yang ada Saya begitu. nggak tahu yang lain, tapi di situ yang saya lihat itu. Ya, emang harus berbental baja, tidak boleh manja. Iya. Dia harus tahu bahwa kalian ini bukan siswa, mahasiswa. Mahasiswa yang selalu berurusan dengan bengkel, Ya. mau kotor tangannya dengan oli ya. Iya. Kalau di mesin oli sama solar, Ya, itu pasti. iya kan? Itu pasti. Saya sampaikan biasa kalau di inaugurasi penyambutan masih saya bilang pada saat kau sudah masuk di teknik, Iya. apalagi teknik mesin, ini sudah derita saya bilang. Kau sudah pilih deritamu Itu dari tahu. bahwa kotor seperti ini dan kau keluar dari politeknik. Dari politeknik itu kamu middle sebenarnya, middle leadership. Paling enggak itu di format. Tapi kenyataannya di lapangan itu tidak segampang itu. Jadi mereka bilang, loh, saya sampai di sana masih kerja juga Pak, masih ngelas juga. Iya, Ada mengelas juga ya. Iya. Berarti sama sipil juga ada mengelas itu. iya. Asal Saya malah maunya saya ya. Saya pemikiran saya sempat ngomong ke kurikulum itu saya bilang, kalau orang bicara welder, saya maunya Politeknik Makassar pilih salah satu andalannya dia di apa sih di teknik mesin. Jadi kalau orang bilang welder, mau orang Aceh kayak di industrinya di mana dia ngomong ambil di Politeknik Makassar. welder. Kalau welder. Keahlian semacam apa kalau welder itu? Ya dia kan welder itu kan kalau di industri tingkatannya banyak. Oh, Tingkatannya banyak. sama dengan top manager. Iya. Bisa sampai situ. Karena kan macam-macam tingkatan dia. Mereka malah ada yang dibayar per meter udah. Kalau kita ngelihat itu ada malah welder itu kalau udah grade-nya tinggi itu dia nggak bawa mesin, dia datang yang mana mau dilas dia lihat dia pakai kos tangan aja dipasangin sama helper. Semuanya diambil, dia tinggal ngelas, selesai ngelas dia pulang dibayar. Gitu ya, sudah ahli ya. Kalau alumni mesin itu ada diikuti alumni dan kerja di kapal pesiar. Kapal pesiar saya nggak pernah dapat datanya kalau kapal pesiar. Mungkin Tapi ada. kalau untuk di industri perkapalan kayak Iki di sini ada. Itu anak 90 nggak salah dia. Bang Mamu. Oh, aku tahu ya. Sahabatnya Bu Indra. Iya. Oh, jadi sana ya di PT IKI ya. Bang Mamu. Oh, mau. Jadi kita begini, bagaimana caranya kita harus menyimpulkan suatu alumni itu bisa hadir untuk memberikan dorongan kepada alumni-alumni yang lain yang belum bekerja, memberikan informasi di mana ada lowongan kerja, mungkin dari semua industri yang ada di Republik ini mesinlah yang utama dicari ya, persoalan mekanikalnya. Nah, terkait masalah paman,
Nah itu dia, kita masih berusaha Pak Aman dulu. Berapa tanya dulu? Banyak lah, banyak ya. Utang itu banyak, pasti banyak kalau di Paman. Tapi saya sempat ketemu sebelum beliau Meninggal. saya sempat ketemu. Ada 2 jutaan utangnya. Saya sampai ketemu, saya sempat ketemu dan saya minta maaf. Begitu ya. Iya, tapi dia nggak mau menerima. Di sini powernya saya lihat ini kekuatannya Pak Aman. Saya kasih, dia nggak terima. Udah Dia terima. nggak terima. Saya jalan, dia kejar. Masya Allah. Saya bilang, saya cuma butuh kamu hadir. Dia kangen juga Coba. dengan mahasiswa anak kantin. Dia kan nanya-nanya kan, Iya, si betul. A, si ini di mana, Rais di mana, buat di mana almarhum. Ya. Saya cerita lah, kalau yang saya dekat si ini masih gini. Dia senang dengar. Kenapa? Mungkin dia bangga ya. Dia bangga bahwa anak-anak kantin itu sukses juga Sukses gitu loh. juga ya. Iya. Sekalipun bukunya Lebih banyak player di situ kan. tapi memang itu suatu keberhasilan. Intinya adalah bergaul yang baik. Iya. Bagaimana berorganisasi yang baik. Kita tidak mesti buta terhadap organisasi, dan itu wajib untuk Itu kalau di industri yang sangat dibutuhkan untuk karir adalah soft skill, soft skill. nggak bisa dipungkiri. Iya. Saya sampai bilang sama saya punya anggota bawahan di kantor ya, atau saya menerima pun untuk kebutuhan saya pasti bilang saya utamakan yang organisasi. Kenapa? Rata-rata orang yang saya terima itu dia ada di organisasi, dia punya skill yang lebih dibanding dengan yang nggak berorganisasi. Oh, Dia punya satu problem solving yang bisa dia cepat selesaikan. oh gitu. Ya. Oh, sampai segitunya ya. Apa harapan kita ketua ikan jurusan terkait ada di kampus ini? Harapan saya cuma itu satu sih, tetap berkarya. Tetap berkarya, maju terus, jangan pernah menyerah. Betul. Sekalipun DO. Ya, itu kan persoalan periode aja, periode saja kan. Jadi umpamanya bisa saja dia DO Pak, tapi kan kelanjutan itu kan dia tetap anak politeknik. Betul. Stambuk politeknik. Tetap. Jadi saya bilang harus punya prinsip hidup. Ya. Kalau kamu nggak punya prinsip, kamu nggak bisa maju. Nggak bisa. Jangan pernah mau kita malu bahwa kita drop out. Banyak teman Saya sempat ditanya sama ada pernah tanya saya, sebenarnya Kanda cita-citanya apa? Ya. Saya bilang mungkin kamu ketawa deh dengar saya punya cita-cita. Dia bilang apa? Saya cita-cita saya cuma satu. Kalau saya dimakamkan itu di Taman Makam Pahlawan. Mau jadi pejuang ya? Hah? Berarti mau jadi pejuang. Kan bukan cuman harus jadi tentara atau apa kan? Kan bisa saja nanti salah satunya umpamanya Membuat pas suatu- anak politeknik mah omnya maksud Taman Makam Pahlawan kan dicatat Pak sama yang lain. Gila itu satu. Anak politeknik. Pejuang membuat suatu Iya, mesin yang iya kan? belum ditemukan. Iya. Itu. Sampai dia tanya juga, cewek dulu, saya lupa namanya siapa. Dia tanya, kalau kita punya kata-kata ini apa? Perlu gak kata-kata begitu deh? Bilang, iya kan paling tidak ada ini. Saya bilang begini deh buat kalian semua, kalau saya jadilah pencerah. Jadilah pencerah. Tapi kalau kamu nggak bisa jadi pencerah, jadilah penenang. Nggak usah jadi pemenang. Penenang. Obat tidur. Ya, paling nggak kan semua orang bisa tidur. Oh, bisa tidur. Iya kan, kalau kita mau bicara umpamanya jadi obat tidur ya silakan, tapi kan orang bisa tidur. Oh, begitu. Iya kan? Daripada kamu bikin ribut, orang nggak suka. Iya. Jadi buatlah. Kalau kamu nggak bisa jadi pencerah, iya, jadilah kayak Buya Ham kampanye pencerah dia ini. Ya, kalau kita nggak bisa sampai situ, paling nggak kita jadi penenang. Iya betul. Nggak usah jadi pemenang, karena pemenang kamu pasti akan ada waktunya kalah. Kalau penenang nggak ada. Berarti Kamu- tadi
tadi salah satu kunci kita ya, untuk berhasil soft skill, Iya. terus komitmen dan mau bekerja secara ulet ya. Iya. Utamanya jujur ya. Itu saya bisa cerita satu. Saya waktu di Bekasi sama teman-teman itu, di rumah itu cuma satu, Pak. Cuman ada satu syarat. Di situ ada satu lah kita anggap. Itu dilarang berjudi dan dilarang bohong. Dua aja dilarang. Minum bisa. Terserah. Masya Allah. Yang penting jujur dan Oh iya, waktu itu kita tanam itu saja ya. apa logikanya menurut kita itu? Maksud saya hanya dua yang dilarang. Dilarang puasa juga. Ya. Satu kehidupan yang paling harus kita pahamin adalah kapan kamu sudah nggak jujur, kamu akan Sulit untuk dipercaya lagi. serajin apapun kamu. Inilah yang membuat kadang adik-adik itu bisa terhindar dari narkoba. Kapan dia tersentuh dengan narkoba, pasti sudah jadi sampah untuk masyarakat. Ika hadir untuk memberikan ceramah-ceramah dari Ustaz Gunaldi. Bisa, amin. Bisa saja. Besok lusa saya jadi penceramah. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Menghadirkan semua yang berunsur yang mendalami agama. Namun kita bekerja dengan jujur dan tidak suka bohong. Politeknik is the best. Oke, sip. It's not a game, it's a rich thing.